Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Jainingrat dari kelas PKUC 2019 NIM 61911212014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fisiologi olahraga, yang dimana di sini membahas tentang perubahan fisiologi tubuh ketika berolahraga yang mencakup sistem kardiovaskuler, respirasi, dan juga metabolisme tubuh. Langsung saja, yang pertama kita bahas yaitu perubahan fisiologi tubuh pada sistem kardiovaskuler ketika berolahraga. Kardiovaskuler merupakan salah satu organ yang memiliki tugas cukup besar. Dalam setiap denyutnya, jantung memompa keluar darah kaya oksigen ke sistem peredaran darah. Karena fungsinya sangat penting, jantung perlu dijaga kesehatannya. Bagaimana caranya? Caranya dengan menerapkan pola hidup sehat dan juga makanan yang bergizi, serta istirahat yang cukup dan rutin melakukan olahraga kardiovaskuler. Olahraga kardiovaskuler diantaranya seperti berenang, bersepeda, latihan lompat tali, dan juga naik turun anak tangga. Adapun perubahan terjadi pada sistem kardiovaskuler, yang pertama yaitu volume darah dan jantung. Kegiatan berolahraga tentu mempengaruhi jantung dengan melibatkan penggunaan otot-otot besar secara berulang-ulang. Karena dengan berolahraga, maka perubahan aliran darah akan meningkat dan volume darah akan lebih mudah lagi untuk kembali ke jantung. Seseorang yang sering berolahraga, maka akan semakin besar pula volume jantung yang dia miliki. Maka tak heran pula jika ada dua orang berbeda, yaitu orang yang berotot besar dengan orang yang berbadan ideal akan tetapi gemar berolahraga. Kapasitas jantung dari orang yang berotot besar belum tentu sebesar orang yang gemar berolahraga. Karena orang yang berbadan besar tersebut atau otot besar tersebut lebih memfokuskan pada pembentukan otot-ototnya, bukan pada kapasitas jantungnya. Baik, yang poin berikutnya yaitu adalah perubahan pada detak jantung. Perubahan yang kerap sekali terjadi adalah di mana pada jantung kita saat melakukan aktivitas yang cukup menguras energi. Maka rongga yang lebih besar pada jantung kita akan menampung banyak darah dan juga akan menyemprotkan darah lebih tinggi setiap per detaknya. Bahkan juga ketika kita akan beristirahat. Poin berikutnya yaitu kestabilan jantung. Pada saat kita berolahraga, tentu mestinya kita membutuhkan kestabilan pada jantung kita. Akan tetapi, olahraga yang menuntut kestabilan tinggi akan membuat otot-otot bekerja lebih keras yang akan dirasakan lebih oleh otak kita. Ada pula contoh bagaimanakah perubahan jantung pada saat melakukan olahraga yang sangat berat. Seperti misalnya kita katakan olahraga angkat beban. Jawabannya sederhana, seperti ini. Latihan angkat beban mempengaruhi jantung dengan cara yang berbeda dari olahraga lainnya. Pada saat tertentu, otot akan berkontraksi dan mengandalkan dua jenis serat otot yang bertanggung jawab untuk memberikan tubuh yang besar dan juga kuat. Sehingga ketika otot berkontraksi, otot akan menekan dan menutup pembuluh darah yang mengalir melaluinya. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan darah di seluruh tubuh dan jantung harus menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk mendorong darah keluar. Adapun untuk mengimbanginya, yaitu jantung menyesuaikan diri dengan meningkatkan ketebalan dinding ventrikel kiri yang dipicu oleh latihan beban rutin yang sehat. Maka dari itu, olahraga mempengaruhi jantung dengan merangsang produksi pembuluh darah baru. Semakin banyak pembuluh darah, maka semakin efisien darah yang mengalir. Maka dari itu, olahraga angkat beban sangat berbeda perubahan denyut jantungnya atau perubahan kontraksi jantungnya dibandingkan dengan olahraga lainnya. Kemudian perubahan fisiologi tubuh pada sistem respirasi saat berolahraga, yaitu respirasi.
Dalam ilmu biologi, proses mobilisasi energi yang dilakukan jasad hidup melalui pemecahan senyawa berenergi tinggi untuk digunakan dalam menjalankan fungsi hidup. Dalam pengertian kegiatan kehidupan sehari-hari kita, respirasi dapat disamakan dengan pernapasan. Namun istilah respirasi mencakup proses-proses yang juga tidak tercakup pada istilah pernapasan lainnya. Ada pula proses respirasi dapat dibagi menjadi ketiga bagian. Yang pertama yaitu pernapasan luar atau external respiration, dan juga pernapasan dalam atau bisa kita katakan dengan internal respiration. Dan yang terakhir itu adalah respirasi seluler atau pernapasan seluler. Adapun perubahan yang kerap sekali terjadi pada sistem respirasi kita diantaranya adalah: pertama, peningkatan ventilasi semenit maksimal. Peningkatan ini atau peningkatan ventilasi dipengaruhi adanya peningkatan volume dan frekuensi bernafas, sehingga hal ini akan berakibat terhadap peningkatan VO2 max. Maka tak heran saja jika kita berolahraga dibandingkan dengan tidak berolahraga, peningkatan volume kapasitas paru-paru yang kita hirup oksigennya lebih besar dibandingkan dengan kita saat bersantai seperti ini. Karena pada saat olahraga, tubuh kita merespon untuk membutuhkan energi yang besar atau oksigen yang besar. Maka dari itu, oksigen yang dihirup oleh paru-paru lebih besar dibandingkan pada saat kita tidak berolahraga. Kemudian ada peningkatan efisiensi ventilatori. Efisiensi ventilatori yang lebih tinggi sebagai alat yang menyebabkan sejumlah udara bebas bergerak pada level konsumsi yang sama. Hal ini lebih rendah pada orang yang tidak terlatih dibandingkan orang yang secara rutin berolahraga. Poin ketiga yaitu peningkatan berbagai macam volume dalam paru-paru. Penyebab utama terjadinya perubahan ini adalah olahraga yang teratur, di mana jika kita melakukan olahraga yang teratur, itu akan mengakibatkan peningkatan fungsi pulmoner, dan oleh karena itu volume paru-paru kita menjadi lebih besar pada saat kita berolahraga. Poin yang terakhir itu adalah 4. Peningkatan kapasitas difusi. Seseorang yang sudah terlatih cenderung memiliki kapasitas difusi yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak aktif berolahraga. Ini disebabkan karena volume paru-paru seorang atlet atau orang yang gemar berolahraga menjadi lebih besar, sehingga bidang permukaan kapiler alveolar menjadi lebih besar. Dengan demikian, proses difusi dapat dilakukan lebih banyak lagi. Berdasarkan dari uraian yang sudah dijelaskan dari poin keempat ini, maka dengan melakukan aktivitas fisik yang teratur mempunyai pengaruh yang sangat berarti dalam hal memperbaiki kesehatan kita, juga kebugaran fisik kita, dan kapasitas kerja serta kapasitas organ-organ, yang dimana disebabkan karena adanya peningkatan daya tahan antara organ-organ sistem kardiorespirasi, yakni jantung dan paru-paru. Perubahan pada poin berikutnya yaitu perubahan fisiologi pada metabolisme tubuh saat kita berolahraga. Metabolisme tubuh. Metabolisme merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup. Metabolisme menyesuaikan energi untuk proses vital dan membentuk energi baru. Metabolisme juga berhubungan dengan aktivitas tubuh, di mana untuk menentukan fungsi organ tubuh, memperbaiki sel, pencernaan makanan, dan juga pernapasan. Metabolisme kerap sekali disebut sebagai proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi sebuah energi kita. Semakin cepat metabolisme, semakin cepat proses pembakaran kalori, sehingga berat badan ideal yang sehat akan tetap terjaga pada tubuh kita ketika kita kerap gemar melakukan olahraga terhadap perubahan metabolisme tubuh kita. Adapun perubahan yang terjadi
yang bisa kita berikan, beberapa jenis olahraga bergu ataupun individual seperti sepak bola, bola basket, ataupun juga tenis merupakan olahraga yang menggunakan kombinasi antara aktivitas intensitas tinggi dan intensitas rendah. Pada jenis olahraga ini, proses metabolisme energi di dalam tubuh dapat berjalan secara simultan melalui metabolisme energi secara aerobik dan anaerobik. Pada aktivitas dengan intensitas tinggi akan membutuhkan power secara cepat, seperti saat kita berlari untuk mengejar bola. Sedangkan saat melakukan aktivitas dengan intensitas yang rendah, seperti saat berlari secara perlahan, di mana metabolisme energi tubuh akan berjalan secara aerobik, dengan sumber energi diperoleh dari simpanan karbohidrat. Simpanan karbohidrat tersebut terdiri dari glikogen otot dan glukosa darah. Adapun perubahan berikutnya yang terjadi pada metabolisme tubuh kita adalah di mana pada aktivitas-aktivitas olahraga yang membutuhkan energi besar dalam waktu yang cepat atau pada olahraga dengan intensitas tinggi, di mana metabolisme energi akan berjalan secara anaerobik melalui hidrolisis fosfokreatin serta melalui proses glikolisis atau glikogen otot. Sedangkan pada cabang-cabang olahraga dengan intensitas rendah ke sedang yang memiliki komponen aerobik tinggi seperti jogging, maraton, triathlon, ataupun juga bersepeda jarak jauh, di mana metabolisme energi tubuh akan berjalan secara aerobik dengan kehadiran oksigen melalui pembakaran simpanan karbohidrat, lemak, dan juga protein. Baiklah, sekian dari hasil presentasi video ujian akhir semester saya di mata kuliah Fisiologi Olahraga. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.